Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di Ngopi Sehat bersama saya Sofi, host Ngopi Sehat. Ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan bersama saya ini telah hadir narasumber yang cantik dan juga lembut ini. Waduh, selembut sutra. Selembut sutra. Beliau adalah Subkor dari P2PM, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, Ibu Tri Handayani SKM MM. Assalamualaikum sahabat Sehat. sehat. Iya. Semoga benar-benar sehat Am lahir dan batin. Iya, Ibu. Lahir dan batin ya, Ibu, ya? Am Tidak hanya lahirnya saja ya, oh Bu, yang iya, sehat ya, tapi juga betul. batinnya dan juga tidak kanker juga ya, Bu, ya, berarti ya? Oh iya, Apa itu, Bu? penting itu, Mbak. Kantong kering. Oh iya, Terkait dengan materi pada hari ini, yaitu waspada demam berdarah, fogging no, PSN yes. Nah, ini tentu, akan membahas terkait dengan demam berdarah dan juga PSN ya, Ibu, ya? oh iya itu. Baik, Ibu, ke depannya saya panggil Putri ini ya? Monggo, Mhm. Baik, iya. Putri, terima kasih sudah berkenan hadir di studio narasi. Iya, Iya. Baik, Ibu, terkait dengan, demam berdarah ya, ini mungkin kan cuaca yang saat ini ya, Bu, ya, tidak menentu. Kadang panas, tiba-tiba mendung, tiba-tiba hujan, terang gitu kan. Ini kan jadi suasana yang romantis bagi hangat-hangat itu ya. hangat-hangat Kesukaan nyamuk itu, Mbak, gimana hangat-hangat. untuk apa, Ibu, untuk bertelur ya, untuk apa ya, Siklusnya jadi lebih pendek. jadi lebih pendek ya, harusnya panjang, pendek. Jadi kesukaan ya, Ibu, ya, Iya, untuk mendukung sekali perkembangan nyamuk. mendukung sekali Aedes untuk aegypti ya. perkembangan nyamuk. Nah, berbicara tentang, demam berdarah dengue. Nah, mungkin apa ya, Ibu, ya itu? Bisa dijelaskan, Ibu? Iya, Mhm, heeh, terima kasih Mbak nggih. Mbak Ari ya, Mbak Sofi. Iya. Iya, pada sahabat sehat Mhm. ya yang mendengarkan, di Jumat Berkah ini ya, Jumat Berkah. demam berdarah Mhm. dengue itu memang suatu penyakit yang sejak dulu sampai sekarang belum terselesaikan, ya. Iya, karena itu mungkin karena terkait perilaku juga Iya, ya, Ibu, betul ya? sekali. Jadi Susah itu, sekali. apa namanya, demam. Jadi gejalanya ya ini Mhm kita bicara gejala dulu nggih. mhm Demam, ya mhm. khasnya itu demam tinggi. Jadi Demam tinggi ya? tanpa yang lain ya kalau awal-awal semua penyakit sama ya Mhm demam, pusing, sakit kepala, badan sakit semua. Lah ini untuk yang DBD itu demamnya. Jadi, diberikan biasanya, orang-orang kan ngasih paracetamol itu, tapi sebentar, hanya sebentar aja, habis itu terus tinggi lagi. Ya itu perlu waspada ya. Kemudian juga nanti kalau sudah, apa namanya, tidak tertolong mhm. bisa karena, panasnya tadi ya, di masyarakat kan panas sekali demamnya tadi nggih, Mbak. Nah, itu harus segera mendapat pertolongan pokoknya, seperti Mmm, itu. gitu. Jadi, terus nanti, biasanya tidak satu, maksudnya kalau memang itu bener-bener demam berdarah nanti sekitarnya pasti ada. Oh, Karena ini gitu kan ya? tadi disebabkan Menular ya? oleh virus, Virus ya. ya? Virus ini Mhm. dibawa oleh nyamuk. Nyamuk ya? Nah, Pinter nyamuk juga ya? itu kan nggak sendiri, pasti ada temennya. Oh, gitu. Iya, seperti itu. Jadi, Mhm di tempat kita khususnya Demak nggih, mhm. setiap tahun itu untuk data jumlah penyakitnya itu masih tergolong tinggi. Begitu juga dengan kematiannya. Jadi Oke. selalu membawa kematian setiap tahun. Berarti sangat serius sekali ya, Ibu, ya? Oh iya, itu harusnya apa ya, nanti berbicara dengan lingkungan, Mbak. Ah, Nah, oke ini baik. tentang Mhm penyakitnya dulu nggih, mhm seperti itu. Jadi, apa namanya, sekarang tidak harus di musim hujan. Dari data yang dapat kita peroleh, yang kita mhm. peroleh dari, rumah sakit itu kan yang baik di Demak maupun di sekitar Demak itu setiap saat ada. Seperti Mbak Sowi tadi Mhm. katakan nggih, karena musim sekarang itu Tidak tidak menentu tentu, ya? ya. Mhm Kalau teorinya dulu itu 7 sampai 10 hari ya, mhm. mulai telur sampai, menjadi nyamuk terbang. Dengan adanya cuaca semacam ini, mungkin nggak sampai 10 hari dia sudah menetas, Menetas ya? seperti itu. Iya. Baik.
Menarik sekali nih, Bu, ya. Tadi Ibu bilang, mmm, panas, ada demam ini, Ibu. Mhm, Kan karena setiap penyakit mesti ada ya, Bu, ya, betul, warning-nya itu panas. Apakah iya, setiap panas itu belum disebabkan tentu belum juga. tentu ya, Bu, ya. Ya, Tadi Ibu juga bilang demamnya ini tinggi. iya Setinggi apa, betul. Ibu? Sampai Tinggi berapa? pohon kelapa. Sampai Iya, berapa ya, Bu? sampai, ada yang 40, 42. Berarti itu Jadi heeh. panas sekali ya, Bu, ya? Biasanya kalau, berobat gitu ya, Mbak, Mhm ya, baru diduga ya, mhm karena untuk menyatakan bahwa itu demam berdarah dengue harus melalui pemeriksaan yang serial. Jadi mhm harus ada di puskesmas yang, apa namanya, laboratoriumnya bisa memantau atau mhm yang jelas di rumah sakit ya. mhm. Kalau sudah dalam posisi DBD itu sudah harus di rumah sakit. Oke. Dinyatakan demam berdarah Mhm apabila ada surat dari rumah sakit, mhm karena yang serial tadi, mhm. minimal 3 kali Mmm, pemeriksaan mhm trombositnya mhm. kurang atau sama dengan 100.000. Nah, kalau yang Mmm, trombosit normal kan mesti ada 150, 200 dan ke atas itu nggih, begitu mhm menginjak ke 100.000 itu sudah warning. mhm Kemudian juga hematokritnya mhm itu ada kenaikan 20%, kemudian mhm. juga yang lain-lain. Oke, Heeh, baik itu, berarti harus nunggu dulu ya, Ibu, ya? betul. Harus Jadi nunggu biasanya kan masyarakat laboratnya dulu, Masyarakat baru mhm. dibilang mungkin DB itu sudah Sudah heboh. Nah, heboh, itu ke dia. mana-mana, pikirannya ke Ya, mana-mana, terus seperti itu. larinya ke Fokin, wah gitu, itu masih minded ya. Tadi juga Ibu bilang itu tadi kan disebut, penyakit ini disebabkan oleh virus dengue. Ini Betul, nyamuknya apa, Bu, namanya, Bu? virus dengue nyamuknya Aedes aegypti. Apakah semua nyamuk bisa, Bu? Bukan, ada cirinya, Mbak. Ada ciri ya? Nyamuknya ini kecil, Heeh warnanya heeh, cantik, cantik. hitam dan putih. Aduh kayak Nah, zebra dong, iya betul sekali. loreng-loreng. Nah itu dia, Mhm, hidupnya itu di air yang tidak langsung bersentuhan dengan tanah. Lah ini yang mmm, perlu di-clue-nya ya. ya artinya Jadi dia berarti nyamuk yang modern, apa ya, nyamuk yang yang bersih ya? pria ya, Priai. hidup di air yang bersih, Mhm mhm, kemudian tidak langsung bersentuhan dengan tanah, tanah ya? tidak harus banyak airnya itu. Mmm, Nah ini yang, apa namanya, harus waspada perlu ya? ya yang kadang-kadang kita terlena ya. Jadi kan, bukan hanya bak ya, Mhm. itu tapi juga ada di Genangan apa sedikit, yang ya penting tidak di tidak pot itu heeh, yang penting tidak tersambung dengan tanah. nah Berarti itu. got juga enggak ya, Ibu, ya? Got kemungkinan tidak, Tidak karena ya? penyakit yang lain, nyamuk yang lain maksudnya. Pada Mmm, dasarnya semua nyamuk bisa membawa penyakit. Ini mhm, kita bicara tentang DBD ya, demam Mbak, berdarah ya? khusus ya. Khusus ya? Nyamuk yang lain nanti Mhm, juga membawa penyakit yang lain yang juga. lainnya juga ya? Yang peles itu kan malaria, Oke, nyamuk culek, nah colek, itu sekarang JE itu mhm, juga demak itu semua penyakit Japanese ada. ya? Japanese apa Ya, itu ya? demak tuh semua penyakit ada komplit, Komplit, Japanese aduh, encephalitis itu culek itu lebih sulit malahan. mmm, Kalau di DBD itu jelas ya, karena dia tahu kan, tempat perindukan, tempat hidupnya di mana. Nah, mhm itu hubungannya tadi Mbak, mhm, benar sekali dengan perilaku masyarakat ya. Nah, gitu. itu harusnya itu, negara apa ya, mau Mas bilang terbelakang ya kita enggak ya. Kita enggak loh, Bu. Makanya Ah, harusnya kalau di negara-negara sudah maju enggak mhm, ada yang namanya penyakit DBD karena mereka sudah sadar sudah sadar, kebersihan, sadar kesehatan, jadi semua sudah bersih ya. Jadi mhm nggak ada yang namanya genangan apa, jentik-jentik nyamuk. mhm, Jentik tuh ada yang nggak paham loh. jentik ya? Iya, taunya Uget-uget. nah itu masalahnya, jentik sama dengan uget-uget. Uget, Soalnya pernah saya di mmm, WA, mmm, "Mbak, jentik sama uget-uget itu sama ndak?" Waduh, berarti kita harus, ya harus menyesuaikan anu ya, lebih promosi audien ya. lagi ya, Ibu, ya. Iya, audiennya, Bahasanya bahasanya, disesuaikan, heeh, iya, itu uget-uget. uget-uget sama dengan jentik, wah, Nah, sahabat sehat iya, ya. Ada di mana? Ya di genangan air, bisa di mana pun ya, terlepas dari di Aedes aegypti ya, yang mungkin ada di got, ada di saluran air manapun ya, pokoknya ada genangan, ada yang gerak-gerak, nah itu namanya uget-uget. nah uget-uget Ibu mhm, sekali bertelur mhm, nyamuk berapa butir? berapa? Pernah menghitung? Enggak pernah. Kalau teorinya itu 100 sampai 200 butir. 1 Coba bayangkan. nyamuk, Ibu?
Makanya padahal kalau fogging itu kan, Mhm, membunuh induknya saja ya, mhm, induk nyamuk yang terbang tadi kan. mhm. Nah, sementara anak cucunya yang Masih di perairan tersimpan tadi, di perairan. begitu lari paling 2 hari kan hilang ya asap ya, Mhm, apa, pengaruh dari fogging itu. Tapi kalau tidak diimbangi dengan PSN tadi mhm. nggih, pemberantasan sarang nyamuk juga belum banyak yang itu kita harus banyak sosialisasi nih, Mbak. Betul, ini salah satunya Ibu di Iya, podcast kita, ngopi pemberantasan sehat. sarang nyamuk, Mhm. ya. Baik. Sebelum ke PSN dan fogging-nya Ibu, Betul, tadi Ibu bilang ini demam berdarah ini kan disebabkan oleh nyamuk mhm. Aedes aegypti. Nah, ini jenis nyamuk kan ada 2 ya Bu ya, ada betina, ada Oh, laki-laki. iya. Kalau bisa bertelur Istilahnya kan apa pasti tuh? ada Betina laki-laki dan dan betina. jantan. Iya, Nah, jantan bukan laki-laki. Ada jantan dan ada betina, kan gitu ya, betul, Bu, ya. Nah, yang bisa menyebabkan mhm, sakit itu yang mana, Ibu? betina. Betina, kenapa Wah, bisa? hati-hati dengan betina ya. Bukan buaya darat ya, Bu, ya? Kok bisa? Dia membutuhkan darah Mhm, untuk mematangkan telurnya. Nah, mmm, jadi, istilahnya kalau nyamuk jantan dan betina ketemu nggih, mhm, kawin gitu nggih, kawin, apa istilahnya kalian kawin? kan ya kawin Terus lah, Bu. menikah kan juga betul kawin, kemudian Mhm, kan hamil mhm, nih. Lah untuk mematangkan telurnya, mhm, dia dia butuh butuh darah. darah manusia, karena yang ada Mhm, di situ kan manusia ya. mhm, Lah setelah nanti telurnya matang, mau mengeluarkan telur, dia akan mencari air. mmm, Ya biasanya makanya menempel di ini dinding-dindingnya dindingnya. nggih, atau tempat-tempat Mhm, misalnya wadah ya mhm, pokoknya di pinggir ya, mhm, di mhm, pinggirnya begitu ada air mhm, langsung menetas. gitu ya. Bayangkan sekali dia, apa Mbak, mengeluarkan Mengelua telur, meletakkan telurnya, ya itu melekatkan 100 telurnya, sampai 200 itu satu nyamuk loh, satu betina, nyamuk. si betina ini. Betina berbahaya ini. Oh iya. Nah Berarti itu itu ya, Bu, ya. Jadi nyamuk, betina, Aedes aegypti. Selain Aedes aegypti tidak menyebabkan demam berdarah gitu ya, Ibu, betul, ya. Jadi ya, yang betina. Terus kemudian tadi Ibu bilang kalau seseorang itu, sudah kena virus iya, dengue itu akan menimbulkan gejala. Salah satunya adalah panas iya tadi ya, itu Ibu, yang awalnya ya, awalnya ya heeh, panas lebih dari, eee, 40 lah, lebih dari 39 39, sampai 40 40 ya, ya, Ibu, ya. Itu salah satu gejalanya. Mungkin mhm. ada gejala lain, Ibu, yang menyertai bisa? Ya kalau Mhm, sudah tidak tertangani panasnya itu, nanti mhm, ada gejala lain juga, mhm, Mbak ya mhm, tadi. Ya sakit kepala, mhm. Sakit mual, kepala? muntah, Mhm. ya itu kalau Mual, sudah muntah. sekarang karena mungkin virusnya, virulensi istilahnya itu kan Mhm, semakin tinggi ya, mhm, sehingga, tidak memerlukan waktu yang banyak, mhm, langsung dia bisa komplikasi. Makanya begitu demam ya, mhm. harus langsung mendapat pertolongan medis. Ada sakit kepala juga, Ibu? Iya, Oh gitu ya? komplit. Kalau Jadi sudah perdarahan, mhm, nah itu sudah tambah, perdarahan apa yang menstruasi itu bukan? oh, Yang seperti apa, Bu, iya, karena perdarahannya? itu kan, apa namanya, perdarahan dalam. Jadi mungkin sampai Kadang ke parunya, sampai ke perutnya, kadang gitu juga kan. mimisan gitu ya, Ibu, ya, Ya, gitu. Terus paling kalau di kulit ya mhm, bintik-bintik merah aduh, itu nggih. ini pengalaman yang Mhm, tidak menyenangkan bagi saya, Ibu. betul, kalau Itu itu berarti sudah namanya dulu ke DSSD, heeh. shock syndrome. Oh, Nah DSS ya. itu. Kalau sudah yang DSS Waduh bahaya itu ya, Bu, sudah ya? tinggal menunggu SK aja, Mbak. Ini pengalaman kelam ini ibu saya ini. Saya kan juga dulu punya adik ya, Oh pernah? meninggal juga Oh dulu ya waktu saya Allah, masih kecil. belum Saya tahu kan ya. nggak tahu itu demam berdarah, taunya sudah muntah, biru semua, begitu dia dicopot ininya, belakangnya ada banyak bintik-bintiknya. Itu kan orang desa dulu nggak tahu ya, Bu, taunya dikasih obat penurun panas. Betul. Merek A di warung kan gitu. Begitu udah dingin, adem, Lah itu panas lagi. Kok oh iya, bisa Mbak, begitu ya, Ibu, ya? itu Gimana, namanya Ibu? pelana kuda. Mhm, Jadi dalam, waktu 1 sampai 5 ya itu demam mhm, kan, kemudian dia akan 5 turun. hari, 1 sampai 5 hari. Hari Mhm, kelima itu akan turun. turun. Nah, turun itu justru, waspada karena ini Waspada, turunnya turun bukan sembuh ya, menipu, tetapi ini ke arah syok tadi. shock syndrome tadi ya, Ya, Bu, ya? itu berarti kan kalau sudah ada berdarah-darah di dalam, Turun, makanya kalau
Tidak ada sebenarnya kalau di rumah sakit tuh, tidak ada obat yang, untuk virus ini, Mbak. Jadi Oh, bukan, pengelolaannya berdasarkan gejala untuk ya? apa namanya nggih, pengelolaan cairan nggih. Cairan ya? Nah, Karena memang tadi ya, Bu, ya? mempersiapkan saat-saat shock tadi nggih, kalau sudah Mmm, terkendali di rumah sakit kan lebih canggih ya, mhm. apa namanya, alat-alat monitoring-nya dan lain-lain sehingga di saat-saat, menuju shock tadi sudah bisa tertangani seperti Itu itu. tadi yang kayak Kalau pelana agak pas turun, mhm, itu kan pas turunnya ya, Bu, ya? iya Nanti bisa betul. naik lagi, Bu? Iya, Gitu ya? Kalau pelana kuda kan gini ya, Bu, ya? turun berarti kan, kemungkinan dingin ya, Heeh, ekstremitas terus dingin, akan heeh, tinggi nanti lagi. nggak tinggi sih, pokoknya pemulihan ya sudah agak Jadi kalau sudah sedikit ya. panas terus turun ini tergantung turunnya ini ya, Bu, mau sembuh atau mau ke Maka DSS itu ya, Bu, makanya ya? kalau di rumah sakit Mhm. kan sudah ayem dan jangan terlambat. Oh Biasanya kalau gitu? sudah yang terlambat itu hari ke-5-an, Mbak, hari ke-4, Jadi ke-5 itu harus baru dibawa ke rumah sakit itu. jadi harus waspada, Iya wahai itu, sahabat iya. sehat ya, jika ada, mungkin putra-putrinya ya yang mengalami tadi beberapa gejala demam, mungkin bisa saya katakan KLMN ya, Ibu, ya. K, kepalanya itu pusing, L itu mungkin lemas, Nah, letih ya, Ibu, ya, cepet lemas anaknya ya, karena mungkin lemes kurang ya. cairan tadi ya, Ibu, ya. Iya, Mungkin yang M-nya itu mual, muntah ya, untuk yang N-nya itu mungkin agak ada nyeri-nyeri gitu ya, Ibu, ya? Iya, mungkin gitu takut ya para sekali sahabat ya. sehat, heeh. Jadi kalau mungkin, para sahabat sehat itu menjumpai putra-putrinya atau mungkin dirinya sendiri ya, ada gejala-gejala yang KLMN tadi, nah ini perlu waspada. Jadi segera dibawa ke fasilitas Fasilitas kesehatan. kesehatan terdekat ya, Bu, ya. Iya Mungkin betul. bisa Bu Bidan yang ada di sekitar atau praktek dokter mandiri atau mungkin ke klinik atau mungkin ke puskesmas yang terdekat. Itu sekarang puskesmas juga sudah lengkap ya, Ibu, ya, Lengkap untuk dan untuk laboratnya ya? Demak kan, Mhm, sarananya jalan sudah bagus ya. mhm, mhm, Harusnya ya untuk akses jalan sih mhm, nggak masalah harusnya nggak tuh. masalah Jadi ya, Bu. tinggal Cuman kecepatan kita aja. kadang kesadaran diri Iya yang kurang betul, itu, Bu. Mbak, Dikiranya panas panas biasa biasa, betul. gitu, padahal perlu waspada ya para sahabat sehat itu butuh waktu hanya 1 sampai 5 Hidup hari berpacu untuk dengan waktu. berpacu dengan waktu, mau selamat atau menerima SK panggilan yang kuasa. Dari Kan data gitu ya, Bu, dari ya? data Mhm, kita, Mbak, mhm, jadi kan umur kan sekarang kalau dulu itu mhm. khas penyakit anak ya, Kenapa, sekarang Ibu? tidak. Kenapa dulu kok Ya mungkin dibilang khas? virulensinya ya si Mhm, virus tadi ya, mhm. kalau kemudian juga dari data kita 56% Heeh. itu anak umur 5 sampai 14 tahun. Oh, Lah bisa Ibu, ini, kenapa bisa itu? itu berarti apa namanya, di situ kan anak-anak yang usia sekolah ya, Usia berarti sekolah? 5 sampai 14 tahun kan, 5 kan ya ya, nih heeh, mobilitasnya kan berarti. mhm. Ya jelas kalau ada penyakit DBD berarti di situ banyak perindukan nyamuk. Oh gitu ya? Nah, Gitu ya? uget-ugete mau mesti akeh, ya. Sekitar jam berapa itu, Bu, dia punya Dia punya jam kuasa untuk terbang ya. heeh, Ya, nyamuknya? pagi, Pagi sekitar heeh. jam berapa? Kalau ya kita Jam bangun tidur 9? tuh ya jam 7 Jam 9 ya, Bu, ya? sampai jam 9 Jam jam 9. 10 Nah kalau sore itu udah. jam Nanti siang berapa? dia beristirahat. Mhm, kalau Nah, sore sorenya? nanti sekitar jam 5 sampai mau maghrib itu. Oh itu kan mungkin terkait nganu Mhm. ya, Ibu, ya, Aktivitas ya, jam tidurnya anak anak-anak. biasanya ya, Bu, Ya ya? Itu bisa kan jadi. jam-jam tidurnya Heeh. anak ya, anak kecil ya mungkin ya. Jadi kenapa banyak anak kecil yang ini, apa Ya atau lebih mungkin rentan bisa juga heeh, kan, apa heeh. bisa mungkin karena daya tahan tubuh juga mempengaruhi, Bu? Bisa mungkin Bisa ya, ya. heeh. Mungkin itu terkait mungkin, tadi ya klasifikasi anak itu mungkin Iya. faktor resikonya ya, Bu, ya. Selain itu, Bu, berbicara faktor resiko Faktor risikonya mhm, banyaknya ke lingkungan kalau saya. ke lingkungan ya? Nah Apa, tadi Bu? lingkungannya berarti kan, Mhm, banyak tidak genangan, bersih, banyak mhm. genangan, banyak kadang-kadang tuh malah di bak mandi yo, Mbak. Kalau Iya kita tadi kan ada karena anu dibilang itu ya, heeh, tidak bersinggungan sama tanah ya, Ibu, iya, ya? bak Mhm, mandi itu setiap hari buat mandi ada mhm. uget-uget kok yo, dengan santainya.
Ya tahu Tidak dia. heeh, tahu ada uget-uget, tapi malas Bu untuk Lah ya, menguras dan juga mungkin lah karena kayak ini Bu, Kakaknya tadi, apa, eman-eman? eman ya, karena Airnya. air itu mahal, apalagi Oh, di nggak tahu daerah sih, heeh, yang pernah pakai coba air nah, minum ada itu alternatif. Jadi gimana kalau Ibu? tadi ya, Faktor resikonya tadi Bu, faktor resikonya lingkungan, berarti lingkungannya, lingkungan ya. yang Perilaku kotor, ya. Nah, mhm lingkungan berarti kan, lingkungan baik di dalam rumah maupun di luar rumah. mhm Kemudian dari perilaku nggih. mhm Nah, itu kan saling mendukung ya, perilaku mhm, kita ya, nggak jorok gitu maksudnya. nggak jorok itu yang seperti apa Ya Ibu? itu banyak, apa Gantungan, namanya, baju-baju itu heeh, ya, eh, harusnya kan jangan terlalu banyak. jangan terlalu banyak Karena digantung itu gitu ya? berarti untuk, nyamuk Mhm bersarang di situ, nyaman mhm. dia, kan sukanya di gelap. Oh, Nah, kalau gelap, lembab, iya betul, mhm. iya, Jadi harus ada apa itu Bu kalau rumahnya gelap? eee, pencahayaannya, Oh ya iya? yang penting itu tadi loh Mbak, yang apa namanya, bergelantungan baju-baju itu Oh iya, para sahabat sehat. diminimalkan. Oh ya, jadi Iya, jangan suka menggantungkan baju karena itu betul. adalah tempat yang paling indah untuk nyamuk bertelur gitu ya dan bercinta ya Bu ya? Sebelum dia bertelur Heeh, mematangkan telur kan mhm butuh tempat istirahat. mhm. Lah itu Di situ ya? enak banget dia di Enak banget ya. Jadi rumahnya baju-baju. jangan gelap-gelap para sahabat sehat, itu Iya. kesukaannya nyamuk ya Ibu ya. Dan juga apa Bu, kalau masalah lingkungan Bu tadi kan ada harus banyak genangan, genangannya ada Oh di ya, mana tidak saja harus Ibu? genangan, itu Mhm, mungkin dari, apa namanya, barang-barang bekas ya. contohnya Ibu? Contohnya apa Mhm, ya, plastik, plastik, kemudian apa ya, kalau kita banyaklah kalau aqua, kita lihat ya, mungkin ember-ember mhm yang nggak kepakai itu masih tetap tidak disingkirkan, jadi masih gembletak itu, Mbak. Misalnya buat tandon air, kalau mhm misalkan, katanya untuk siram-siram, lah itu tandon airnya nggak pernah dilihat, jadi mhm, tetap ada air terus sehingga sampai menjadi perindukan nyamuk di situ. barang-barang bekas, Iya betul, termasuk barang yang punya di rumah kita ya Bu ya. mhm Mungkin ada dispenser, mhm, bisa itu. kulkas, Pokoknya yang mengandung air ya, Mbak. mhm. Kita punya burung juga ya, Ibu, Oh ya? iya, apa namanya, tempat Minum minum burung, burung, gitu ya? iya, Terus kalau mungkin kalau perangkap, apa, semut ya. Di bawah pot itu mhm, ibu-ibu yang punya pot, pot kan, pot bunga bawahnya ya? kan ada Mhm nampannya mhm, itu ya. Nah itu juga suka ada suka ada uget-ugetnya. seneng juga ya? Iya, Berarti kalau yang ini juga, dispenser Bu, ya? ya, itu Dispenser, hampir seluruhnya ada. kalau yang gentong, Bu, itu Iya, apalagi sepanjang tidak ditutup atau tutupnya tidak rapat, ya itu tetap bisa potensi dimasuki ya, nyamuk, termasuk itu ya. itu ya, Bu, ya, apa, tampungan air mungkin ya? Kalau Iya, sama. orang di rumah kan mungkin ada yang punya tampungan gitu, Iya, itu di juga loteng apa, Mbak? Kok loteng? Apa namanya? Teras di atas itu namanya apa? Loteng, bener ya? heeh, Heeh, itu balkon, biasanya misalnya, airnya tidak lancar, mhm. kena sampah-sampah, Mmm, daun-daun gitu kan, mhm, jadi di jadi atas ada perindukan airnya juga ya. kan, bisa juga itu. Terus kalau Pokoknya harus jeli kita. jeli ya, termasuk juga kalau kita Ban-ban, punya ayo, hah? ban-ban ini Heeh, yang masih banyak, yang masih PR nih, masih sering dijumpai mhm, sahabat-sahabat sehatnya. Ban, itu. ban bekas gitu ya? Iya, ban bekas ya, tentunya ban bekas, kalau ban Mhm mobil kan dipakai mobilnya gelundung. Ban bekas itu mhm, banyak sekali, ya. Segera dimanfaatkan aja kalau memang mau dipakai, kalau enggak ya dimusnahkan atau dibawa ke lah, heeh, berarti ngumpul itu. terus dibawa dijual gitu ya, ada nggak ya? Ngepul ban? Ada Ibu, ada. Kadang Nah, kadang monggo. dikanisir lagi ya, Mas, ya, Nah, bisa. heeh, Heeh, terus itu kalau kadang juga saya pernah lihat juga orang desa-desa itu yang punya pagar itu ya, Bu, yang dari bambu itu ya, oke, heeh, mungkin bisa juga ya, dilubangin Bu, ya? aja itu Di bambunya supaya tidak jadi dilubangin atau mungkin kasih dikasih tanah ya? ditutupin ya, heeh, Itu yang dari lingkungan, Bu, betul, dan perilakunya, mhm, heeh. Jadi buang sampah sembarangan juga ya iya, beresiko heeh, ya, Ibu, ya. Tidak hanya kita hanya minum botol walaupun dalam bentuk gelas yang plastik itu kita buang sembarangan, kemudian betul, kena heeh. kena apa, Bu, mungkin?
Kena air juga Air bisa juga ya, Ibu, ya? iya, Jadi iya, genangan juga ya? mhm. Jadi juga sampah-sampah, para sahabat saya juga perlu ya untuk pengolahan sampah yang baik dan benar sehingga tidak menjadi tempat perindukan nyamuk yang Aedes aegypti tadi ya, nyamuk kemayu ya, Ibu, ya? Oh iya, priai. Pria itu yang dari faktor resiko, Ibu. Jadi ada lingkungan dan juga perilaku. Kemudian, kalau sudah seperti itu bagaimana cara mencegahnya, Ibu? Oh lah Mhm, itu, mhm. mencegah adalah lebih, Lebih baik baik, lebih murah, lebih efektif. daripada Daripada mengobati. mengobati. Kalau mengobati kan udah kalau udah masuk rumah sakit, nggak usah Mhm, ditawar mhm, berapapun biaya ya, mhm, pasti kan oke-oke saja lah heeh. itu. Sebenarnya penyakit ini berbahaya, mematikan, tetapi dapat Dicegah. dicegah. Ya, Mudah ya, Bu, sebenarnya iya ya? Sangat harusnya mudah ya, Bu, sangat ya? mudah sekali. Mhm. Ya itu. Seperti apa, Bu, Tetapi pencegahannya? harus bersama-sama, karena ini penyakit menular ya. Mhm, Jadi kalau iya. penyakit tidak menular kan mesti Diri DM, sendiri. hipertensi itu buat diri Sa sendiri, nggak saya darah peduli sih tinggi, sebenarnya nggak peduli orang lain nggak bakal heeh, menularkan ya, Ibu, ya. Tapi betul, kalau kalau ini menular menular ya, harus Bu, ya? bersama-sama. Cepet ya, apalagi kalau, di Mesti masyarakat luas ya, Bu, ya. Di iya, masyarakat padat, contohnya di sekolah, di mana pun itu ya. Cepet sekali ya, Bu, ya? mesti mungkin Pasti ya? istilahnya Mhm. PSN 3M sudah familiar ya? 3M. Heeh, PSN itu apa, Ibu? pemberantasan sarang nyamuk dengan Oh, 3M plus. oh, apa itu, Bu? M yang pertama, Mhm. sudah balik belum? Bukan menstruasi ya? Menguras ya, Mhm, menguras. menguras bak-bak penampungan air seminggu sekali. Kenapa Mmm, seminggu sekali? mhm. Karena Minimal ya, Bu? karena siklus hidup nyamuk Mhm, itu kan sekitar 7 sampai 10 hari. mhm. Jadi supaya mudah sebelum dia menjadi nyamuk, jadi seminggu Kena kan basmi dulu ya? seminggu uget-ugetnya tadi Mhm. sudah kita musnahkan. Cara mengurasnya, Bu? Harus Tadi kan dengan menyikat. oh gitu Nah, ya? karena kenapa harus disikat, nggak sekedar mengeluarkan air, Air yang dibuka kotor ya? Mhm. kerannya terus habis, Diganti air enggak. bersih gitu ya? Karena telurnya itu menempel. Mmm, Dalam posisi kering, mhm. telur itu bisa bertahan 6 bulan, bayangkan. Duh, bayangkan para sahabat Posisi saya. kering yo kita kan, Mhm. terlena ya biasanya di musim kemarau, padahal si telur tadi masih efektif, Mhm, maksudnya masih hidup. mhm. Begitu kena air, langsung bisa menetas. Menetas ya. Betul Jadi seperti sekali. Lah itu para makanya sahabat disikat sehat. ben Mhm. rontok. Oh iya. Tidak hanya plak gigi ya yang rontok ya? Lah itu harus disikat gitu ya. Mhm, Itu seminggu sekali. Yang ngalahin itu mhm, kan buat kita sendiri ya. mhm. Jadi semua harus sadar setiap minggu lah, hari apa kalau kita sudah pernah launching Mbak, Mhm. namanya Grab Jentik. Grab Gerakan jentik. Gerakan bersama bersama berantas berantas jentik. Jentik jentik. sama dengan Uket-uket. uket-uket. Jadi Grab jentik tidak aja Grab makanan, Grab Food Grab heeh, itu apa Mbak, namanya, transportasi ya, tapi heeh. juga ada Grab imunovasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak terkait dengan DBD Iya, ini ya, Bu, ya, Grab Grab jentik. jentik. Nah, itu monggo. Jadi Mhm. 3M ya tadi yang pertama nguras ya sudah ya. Menguras, iya. Kemudian yang kedua menutup. Kalau Menutup punya kalau sudah penampungan air seperti gentong atau yang mhm, buat masak itu nggih, mhm, ditutuplah dengan yang rapat ya. Jangan mmm. biasanya kalau nenek-nenek itu kan pakainya apa Mas, tampah Ayaan itu ya? tampah ya, Bu, ya. Ayaan ya, Bu, ya? Kadang-kadang sudah bolong di sana Eh, sini dan dipendem. heeh, Nggak tahu ya, mungkin masih, gentongnya ingat nggak, dipendem ya? katanya biar anyes Adem, anyes katanya. ya? Terus tutupnya pakai sampah, Kadang pakai yang itu loh, Bu, yang apa ya, kukusan itu ya? betul, lah Terus itu kan atasnya bolong. tetep masuk kan. Heeh, Lah itu malah jadi, wah enak banget itu enak di banget situ ya, adem, dingin nggak ya. pernah dikuras lagi. Heeh, Waduh, aduh, nanti kalau diambil gitu kayak cendol, cendol uket-uket, bukan cendol dawet ya? cendol uket-uket. Ya itu. Kemudian M Itu yang ketiga, mhm, lah ini banyak ya, itu 3 itu minim ya, mau mhm. ditambahi, 4M, Baru 2 5M loh, Bu, monggo. menguras dan Ya menutup, itu ya, yang ketiga bisa mhm, memanfaatkan, bisa mengubur, mhm. tuh bisa Mengubur monggo. apa, Bu? Memanfaatkan jadi barang-barang bekas tadi yang Oh bisa gitu, menampung air hujan, yang mhm. bisa menjadi perlindungan nyamuk, kalau bisa dimanfaatkan, manfaatkanlah.
Oh ya. gitu ya? Malah bisa berguna, Misal sudah mendapatkan tidak cuan ya, Bu? bermanfaat, Mhm. dikuburlah. Oh gitu. Memanfaatkan, mengubur gitu Mhm. sih. Kalau Jadi dibakar boleh nggak, Bu? jangan, nanti Jangan ya? menambah Polusi udara? anu ya, nggak bagus ya. Nggak bagus ya? Oh Iya dikubur ya? iya, dikubur itu kan berarti sudah minim, Mbak, jadi kita Heeh. memanfaatkan sampah ya. Mhm mhm. Nanti kalau misalnya sampah sudah, terkelola ya, Mmm, dimulai dari rumah masing-masing, mhm. nah ini harus serentak Mbak, pokoknya. Gitu ya, Bu, Ya ya? itu pokoknya jangan sampai jentik, jangan sampai ada di rumah, baik di Heeh. dalam rumah maupun di lingkungan sekitar, itu Mhm. saja sudah cukup loh. Itu Tapi 3M harus semua ya, harus semua? semua melakukan. Karena nanti kalau di rumahnya sini sudah bersih, Rumah tetangga kita bersih, tetangga tetangga tidak itu kita bersih-bersih, terancam. karena nyamuknya terbang ya, Bu? Iya, Sekitar terbang. berapa, Bu, kemampuan terbang untuk nyamuk Mau Aedes? ngukur, mengikuti nyamuk terbang. Kan ada Kalau mungkin teorinya sih teorinya ya, 100 Bu, ya? meter ya. Oh 100 meter, Heeh, jadi dia ke sana 100, ke sana, heeh. depan, belakang gitu ya, Bu, Makanya ya? kalau kita fogging kan Mhm 100 meter mhm diperkirakan, padahal mhm itu kan, berbicara dengan fogging, Mbak, itu mhm nggak efektif ya. mhm. Jadi yang efektif tadi ya PSN. Fogging itu apa, Ibu? Oh ya, itu Mhm pengasapan. Nah mhm, itu dengan maksud? Apa untuk, pengasapan ikan apa gimana? oh enak itu. Kan tadi bilang pengasapan, pengasapan Mhm. untuk apa, Ibu? Yang seperti apa ini? Ya gitu, tidak efektif ya sebenarnya ya, karena itu hanya membunuh nyamuk yang dewasa, Iya, nyamuk yang terbang. kena Itu pun tidak 100% mati nyamuknya, pasti ada yang endo, Mbak. ada yang Mungkin dia lusut tersebut ya? di mana, ada di mana gitu kan. Nah itu nanti yang dia dapat, itu kan campurannya solar, kita pakai Solar sama insecticide, solar sama, desinfektan. itu berarti Oh kok racun dong, Bu? desinfektan, Bukan insektisida. insektisida berarti Ya racun betul, dong, Bu? iya dong. Racun buat pernafasan dan juga Ah, lingkungan ya? betul sekali. Siapa mungkin yang bisa terancam, Bu, dengan keadaan fogging ini? Yang jelas petugasnya dulu ya. Petugasnya dulu ya, bisa mabuk ya, Iya, bisa lingkungan keracunan. itu sulit terurai kalau, apa namanya, menempel di sekitar kitanya, di Mhm. lingkungannya itu. Siapa saja, Bu, yang mungkin rentan kalau mungkin kehisap Ya anak nyamuk balita gitu anak nggih, balita, mungkin kalau orang lansia, tua, orang heeh, tua ya, Bu, iya, ya? mhm. Ibu hamil mungkin, Bu, Iya terancam nggak Ibu? iya, teorinya sih seperti itu, Oh iya. gitu. Saya juga pernah loh Bu itu waktu ada fogging itu di suatu tempat tuh ikannya pada mati. Oh, jelas, Ya keracunan ya Bu ya berarti iya, ya. betul. Itu karena sebenarnya racun, fogging itu racun, karena insektisida ya untuk membunuh apa ya, Dan cuma sebentar kok itu. serangga. Mhm. Maksudnya efeknya kan sebentar, kemudian tidak bisa selamanya gitu kan. Lagian juga solar Bu, itu nanti Dan kan mahal, sifatnya heeh, selain mahal, kalau solar disemprot itu kan rumahnya jadi kotor semua ya Ibu ya? betul, Jadi licin ya, mungkin malah kecil. bisa jadi kecelakaan dan lain sebagainya, mungkin ya Ibu ya? Iya ya, itu terkait fogging, jadi tidak aman, hanya membunuh nyamuk dewasa, tapi uget-ugetnya juga masih hidup, selain itu juga mahal, beresiko juga terjadi kecelakaan dan juga berbahaya untuk si janin, maupun lansia, maupun anak Anak-anak. kecil, itu kan ya sangat bahaya sekali ya sahabat ya, jadi fogging no ya, tapi PSN Oh, yes. yes. Gitu ya, Bu, ya. Jadi itu, kemudian, yang pencegahan yang lain, Bu, selain 3M, Bu? Ada nggak ya? Oh, iya, Mhm di misalnya kita punya tandon air ya, mhm. kalau kita sih, kecil-kecil itu sebisa mungkin dikuras seminggu sekali. Iya, itu yang Tapi tadi itu, yang 3M. kalau misalnya Mhm. tidak, itu kan bisa pakai abate atau Apa itu, Bu? radikalisasi, Abate bisa itu juga. apa, Bu? Abate itu butiran, Mbak, itu Heeh. bisa Butiran membunuh apa? jentik-jentik, Oh, jadi uget-uget memang tadi, heeh. obat khusus yang diperuntukkan untuk membunuh jentik-jentik saat dipakai gitu, Ibu. Nah, terus cara memakainya gimana, Bu? Apa gimana, Bu? Apa ditaruh aja apa gimana? Ada Untuk yang kemasannya, Mbak, Abate heeh, heeh, itu kan ukurannya
10 larvasida, Mhm. maaf kalau Abah tahu mungkin itu nama dagang ya, jadi Mhm. larvasida. Yang bentuknya Kayak kayak larva kan butir-butir gitu berarti ya? uket-uket tadi Mhm ya. Nah itu 10 gram untuk 100 liter air, mhm. ukurannya itu aman. Caranya Bu, apa harus ditabur gitu atau harus gimana Nanti Ibu? ditaruh di wadah Plastik? dulu plastik Mhm. ya, habis itu Di kasih pemberat, di lubang dicoblos-coblos, ya terus lubangnya? dimasukin. Nah itu Mhm. efektif 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 Kemungkinan bulan heeh, ya Bu ya bisa kemungkinan tidak ada uket-uket tadi. artinya kalau kita sudah lakukan abatisasi Aman. aman Tapi selama harus 3 bulan itu? dikuras dulu loh ya. Oh gitu? Bukan ada uget-ugetan terus itu dicemplungin Eh, enggak, karena itu kan larvasida, berarti kan heeh, dia posisi masih kecil itu ya, masih eee, larva yang mhm. kalau uget-uget yang sudah besar itu kan tinggal jadi nyamuk ya nggak mungkin mau dikasih berapa pun ya tetap jadi, Terus itu kalau larvasidanya. terus Berarti kalau kalau efektifnya itu mhm. harus dikuras dulu bersih baru dikasihkan gitu, Oh gitu. cemplung. Oh jadi dikuras dulu baknya sampai Mhm. bersih, Itu dibersihkan namanya dulu selektif loh, Mbak, bukan semua penampungan air harus dikasih ya. Kalau mhm. kita tetap menyarankan untuk seminggu sekali. Oh gitu, Kurasnya tetep tadi, tetep tetap yang lebih lebih aman, efektif lebih yang, heeh, nggak usah pakai lebih memastikan bahwa kan mhm sekalian kita monitoring mhm. dalam 1 minggu itu. Ada ya, Bu, ya, petugasnya yang tadi ya, terkait inovasinya, Grab Oh, jentik itu tadi ya? sebenarnya sih Ada harus monitoring? kemandirian di keluarga masing-masing. Oh gitu. Ada gerak satu rumah satu cumantik. Apa itu Nah, lagi? berarti dalam satu rumah itu harus ada yang bertanggung jawab. Heeh, Yang bertanggung jawab memastikan rumahnya tidak ada bebas dari jentik. jentik Ya, gitu ya, Bu, bisa ya? ibunya, bisa Mhm bapaknya, bisa mhm. anaknya, atau Mmm, anak-anak. Itu ada yang inovasi juga Mbak di Meranggen 3 itu. mhm. Bocil-bocil itu, Bocilnya yang jadi dijadikan pemantau ya? jumantik ya. Gitu. Di sekolah maupun Mhm di rumahnya mhm masing-masing, paling enggak kan di rumahnya sendiri-sendiri dulu, mhm sudah mhm. lumayan itu. Itu kan ini ya, Bu, ya, tadi dibilang, kalau yang aman itu memang yang menguras ya dengan, menggosok dindingnya dulu dibersihkan, terus kemudian ada tadi abatisasi. Terus kalau misalnya, terpaksanya Bu kita pakai abatisasi atau pakai butir larvasida tadi, Mhm. misalnya pas itu ada di bak mandi, buat kita mandi, Aman ketelat, aman aman. ya, Bu, ya? Jadi Ya, tidak aman ada sekali karena mabuk itu atau buat larvasida, oh gitu bukan ya? buat manusia. Bukan Mas, Nah, jadi nggak masalah ya, Bu, ya? plusnya Mbak, Mhm. plusnya kan, bisa, makai lotion anti nyamuk, luar Oh, ya, lotion ya, yang lotion mungkin eee, bisa itu yang sudah plus juga ya, ikanisasi juga heeh. jual, tapi ikannya jangan besar, Oh, ikan yang ikan seperti apa, yang Bu? kecil, Yang kalau besar kecil? digoreng aja. Oh gitu. Ikan yang Amis nggak, kecil Bu, nanti? enggak, Enggak ya? saya juga pernah ya, Mmm, belum tak bongkar bak saya mhm, juga baknya pakai ikan mmm, kecil aja, ikan cupang itu mhm. ikan yang nggak bisa besar. Mhm, oh oh, iya 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 iya, iya, banyak kan, yang makan murah-murah itu, jentik-jentik nggih. ya, gitu. Jadi begitu ya, sahabat sehat. Jadi selain 3M tadi ada plus-plus-plusnya ya, termasuk juga ikanisasi dan juga larvasida gitu ya, Bu, ya. Iya, betul. Juga kalau, untuk mencegah tadi kan ada lotion ya, Bu, ya, ada lotion pencegah nyamuk ya, Jangan menyebut kemudian merek, oke. heeh, iya, Bu, lotion Pokoknya lotion untuk anti nyamuk, anti nyamuk banyak juga kan? kan bisa yang elektrik ada ya, Oh Bu, bisa ya. Terus juga, kemudian semprot ya gitu terus ya. itu ya, kasa ya, Mhm, biar nggak masuk ya. kasa ya, Bu. Jadi yang punya Bukan kasa lubang-lubang? buat luka loh ya. Ah, yang kasa seperti Kasa apa, Bu? untuk jendela ya, Oh gitu, maksudnya jadi mengusahakan, mhm, seminim mungkin nyamuk masuk. Nah itu bagaimana mmm, caranya kan di rumah itu sendiri-sendiri. berarti yang ada di ventilasi udara itu ya, Bu, Betul, ya? Jadi ya. dipasang namanya kawat kasa ya, para Jadi kan sahabat sehat? bagaimana kita mengusahakan, berusaha nggih Heeh ikhtiar ya, heeh, nyamuk tidak masuk ke mhm rumah kita untuk mhm. ya memberi kesempatan untuk bertelur, Oh gitu. gitu. Sementara kalau lingkungan sekitarnya ya dibersihkan Heeh, dari, barang-barang bekas, mhm dari apalah yang bisa sekiranya mhm menampung air, yang mhm. nanti air itu untuk, tempat nyamuk bertelur. Oh Jadi gitu. jangan diberi kesempatan Jangan ya. nyamuk itu untuk tinggal di rumah kita. Gitu. Tapi sebersih-bersihnya rumah juga mesti ada nyamuknya juga, Ibu.
Iya nggak Yang sih? penting kan kita sudah berusaha. Oh gitu. Nah, Jadi anu ya, Bu, ya, usaha tidak akan karena ada indikator namanya ABC loh, apa banyak itu, istilah. Bu? Bukan ABC Apalagi ya, itu? angka bebas jentik. Nah, Mmm, ini hubungannya dengan semakin rendah. mhm, Jadi minimal kalau angka bebas jentik itu harus 95% minimal. mhm, Kalau berarti kalau 95% kita bayangkan dalam 100 rumah, mhm, itu hanya boleh kita 5 ya, 5 mhm. rumah yang kemungkinan ada jentiknya, Oh gitu ya. tapi rata-rata, Mhm, di tempat-tempat yang ada kasusnya, mhm, itu di bawah semua. Bahkan ada mmm. 30%, ada yang Artinya masih lima artinya puluh. beberapa Ya, alat intinya tampungan yang ada di rumah intinya itu berarti uget-uget masih masih banyak di ada, sekitar kita. gitu Nah ya. itu Mhm. indikatornya angka ABC, bebas jentik. angka bebas jentik. Nah, kalau berarti diusahakan 95 atau 100, kalau 100 berarti tidak ada jentik. Nah, Sama itu sekali nol kita memastikan, insya Allah di sekitar tidak ada demam berdarah. penyakit demam Gitu. berdarah. Terus kalau tadi Ibu bilang ya, jangan sampai ada genangan tuh yang di pot-pot bunga ya, Betul, mungkin yang itu suka yang punya hobi, hobi menanam, Bu, mungkin tanaman apa aglonema gitu ya, tanaman apa yang nggak disukai mungkin bisa mengusir bisa itu nyamuk, termasuk apa, Bu? plusnya ya, Heeh, apa itu, Bu? lavender, Oh, mutereh gitu ya, serai zodiak itu zodiak. baunya kayak insektisida. Kalau yang jeruk, Bu, bisa bisa nggak Apanya? disukai nggak, bau jeruk gitu? Ya kalau kita Saya suka kadang kan nanam-nanam saya suka ya kan bau jeruk. Ibu, bau jeruk, nyamuknya maksudnya. Enggak sih kalau dari teori itu, Jadi kayak lavender, mhm, kemudian serai, itu tanaman-tanaman tanaman yang zodiak, heeh, zodiak itu jadi tanaman yang tidak disukai nyamuk ya, baunya ya, Bu, ya, mhm, terutama. Jadi mungkin para sahabat sehat yang mungkin senang berkebun atau mungkin punya taman, ya alangkah baiknya ditanami oleh tanaman-tanaman yang mungkin tidak disukai oleh nyamuk ya, Bu, ya. Karena semakin rimbun itu kadang ya juga bisa menjadi tempat heeh, perindukan nyamuk ya, betul Ibu, ya. betul betul. Heeh. Jadi asik sekali ini terkait dengan berbicara tentang pencegahan. Kita ketemukan juga kolam-kolam yang tidak ada ikannya lah, Nah, yang terbengkalai itu iya, ya. Nah, itu jadi juga ya, Bu, ya. heeh, Jadi betul, sarang nyamuk ya untuk perindukan ya, untuk pasti ada, menetaskan Mbak, mhm, telur-telurnya. Itu mungkin iya, dari segi pencegahan. Atau mungkin ya dari dinas kesehatan sendiri, Bu, mungkin apa sih yang sudah dilakukan dinas ini terkait dengan pencegahan untuk mengendalikan faktor apa ya, faktor nyamuk Aedes iya. aegypti ini, Bu? Heeh, kita Apa, kan, Bu? dari P2PM Mhm, ya, mhm, bekerja sama juga dengan Kesmas. mhm, Nah, itu kan ada promosi, Mbak, di situ. mhm. Ya Ya jelas, memang Bu. memang harus disosialisasikan Mhm, kepada semua kalangan mhm, tentang penyakit ini, tentang pencegahannya, mhm, sehingga memang harus disengkuyung bareng-bareng. mhm, Istiqomahnya itu loh, mhm, mhm, yang terus-menerus tadi ya, yang mhm, namanya mau hidup nyamuk kan dia hidup terus mhm, sepanjang kita ada kan mhm, gitu. Jadi, untuk PSN, 3M tadi harus terus-menerus kita sudah mhm. berusaha seperti itu, mengingatkan masyarakat untuk selalu PHBS, Oh gitu ya. perilaku Hidup hidup bersih dan bersih dan sehat. Di sehat. dalamnya salah satunya adalah Mhm, menguras tempat penampungan air minimal 1 minggu sekali, gitu ya, Ibu, ya? iya, Itu yang sudah dilakukan dinas ya, saya yakin sudah banyak ya, Ibu, ya. Makanya ini tetap memang terkendali ya, Ibu, ya? dukungan harus Heeh, anu ya, apa namanya, semua harus mendukung. mhm. Jadi supaya tidak terlena, jadi saling mengingatkan, Saling jangan mengingatkan. bosan, gitu, Mhm. nggih, Sehingga kita bisa terbebas dari nyamuk Aedes aegypti dan juga penyakit yang ditimbulkannya, yaitu betul demam berdarah. sekali. Itu ya. Ya ini Bu Tri ini sudah banyak sekali ini sudah kita bahas tuntas ya terkait dengan apa itu DBD, kemudian pencegahannya seperti apa, gejalanya seperti apa, faktor resikonya seperti apa, itu sudah kita kupas tuntas semuanya ya, Bu, ya. Jadi harapannya Ibu Tri ini sebagai subkor dari P2PM terkait dengan demam berdarah ini seperti Iya, apa, Ibu? dari pantauan kita, kita kan ada namanya istilahnya endemisitas. Mhm,
Jadi ternyata kita bandingkan di tahun 2022, 2023 desa endemis untuk DBD itu Mhm. semakin meningkat, Mbak. Mmm. Apa yang dikatakan desa endemisitas itu ada 3. Jadi desa endemis, Mhm. maksudnya desa ya, kemudian desa sporadis dan desa potensial. Mhm. Kalau desa endemis itu berarti di desa itu setiap tahun selama kurun waktu 3 tahun selalu ada penderita. Mhm. Kalau sporadis dalam waktu 3 tahun kemungkinan, kadang ada kadang tidak, tapi kita, minimal kan 3 tahun. Kalau potensial ya Mhm. nggak ada yang bebas nggak ada ya, potensial kemungkinan bisa ada. Mhm. Itu memang sementara dalam 3 tahun belum ada penderitanya. Mhm. Nah ini karena semakin meningkat, mungkin di tahun Harapannya 2004 ini juga mhm. semakin meningkat, harapannya, yang endemis diturunkan. Mhm. Artinya bahwa penderita kan juga, jangan semakin meningkat, tapi semakin menurun. Nah, itu perlu kerjasama partisipasi aktif dari semua Pihak. lapisan masyarakat, Mhm. mulai dari tingkat tinggi ya, mungkin dari kemarin loosnya sudah, mengajak bupati, lah harusnya di camat, kemudian lurah dan masyarakat semuanya Bergerak bersatu serentak. padu heeh, Mhm. semuanya bareng karena Mhm. kita kan sudah ada SK-nya juga itu Mhm. untuk PSN serentak di hari Jumat. Mhm. Pokoknya seminggu sekali dilakukan oleh semuanya, eee, dilakukan di rumahnya sendiri-sendiri. Kesadaran inilah yang perlu dibangun ya, kesadaran untuk membersihkan, jangan minta upah, wong itu kan Untuk diri sendiri. monggo rumahnya sendiri. Kalau sudah masing-masing sadar setiap apa ya, kalau kita kebiasaan setiap Jumat ya misalnya sudah terbiasa setiap minggu ya ndak apa-apa sih, yang penting seminggu sekali tengoklah rumah kita, lingkungan sekitar kita, jangan sampai ada tempat-tempat yang menjadi Perindukan, perindukan ya. nyamuk, Itu gitu. harapannya Ibu Mhm. sebagai Subkor dari B2PM ya. Nah, closing statement Bu untuk mengunci, untuk apa ya, menutup siar kita pada hari ini. Closing statement-nya Bu terkait Closing dengan statement-nya ya, DBD. Mhm. untuk mencegah penyakit DBD tidak usah fogging karena itu mahal dan tidak efektif. Yang efektif adalah PSN, pemberantasan sarang nyamuk 3M+, menguras, menutup, memanfaatkan barang bekas atau mengubur secara serentak, bersama-sama, dan terus-menerus istiqomah. Nah, insya Allah dengan begitu kita akan terbebas ikhtiar ya, ikhtiar kita semoga Demak, terbebas dari penyakit demam berdarah dengue, gitu. Baik. Baik, itu demikian ya, closing statement dari Bu Tri Handayani selaku Subkor dari P2PM Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Dengan berakhirnya closing statement dari Ibu Tri, maka berakhir pula seluruh rangkaian siar podcast pada hari ini. Sampai jumpa kembali di materi-materi berikutnya. Saya Sofi undur diri dan Tri Bu Tri Handayani. juga undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua dan wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.